Selamat datang di pembelajaran mata kuliah Statistika Bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai linear regression dan korelasi ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan ini karena ini akan menjadi materi yang teman-teman nanti kepake nih sampai dengan ngambil skripsi nanti tugas akhir ya. Oke, kita lihat dulu mau belajar apa sih di linear regression ini atau regresi linear dan juga korelasi ya. Tujuannya kalau kita lihat di sini adalah yang pertama adalah untuk memahami dan menafsirkan istilah variabel dependen dan independen, lalu selanjutnya menghitung dan menginterpretasikan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan standar pendugaan. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dan yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien korelasi dalam populasi ini adalah 0. Selalu selanjutnya menghitung garis regresi kuadrat terkecil ya dan membangun serta menginterpretasikan interval kepercayaan dan prediksi untuk variabel dependen. Oke, baik ya. Termasuk di dalamnya ada beberapa pembahasan, yaitu kalau kita lihat di sini ada diagram sebar atau scatter diagram, lalu ada metode kuadrat terkecil atau least square method, analisis regresi linear dan analisis korelasi. Selanjutnya ada koefisien determinasi sebagai ukuran kekuatan hubungan antar variabel dan estimasi nilai variabel berdasarkan persamaan regresi estimasi. Oke, baik yuk kita lihat yuk. Ini nanti ya kita akan per stepnya yang mau kita bahas ya. Dasarnya dulu nih regresi korelasi, lalu sederhana dan analisis korelasinya. Oke, kita lihat dulu. Baik, yuk kita lihat dulu apa sebenarnya analisis regresi ini ya. Analisis regresi kalau kita lihat di sini digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel ya, yaitu variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Oke, baik. Bisa juga di sini diartikan sebagai menaksir nilai suatu variabel atau variabel independen jika nilai variabel yang mempengaruhinya atau variabel independennya diketahui. Oke, dasar dulu deh yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi ada istilah variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependen yang variabel tidak bebas ya. Variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Oke. Selanjutnya ada variabel dependen. Variabel dependen ini disebut juga sebagai variabel yang tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi. Saya ambil contoh ya. Misalnya ada dua data nih, promosi dan penjualan. Oke, promosi dan penjualan, biaya promosi ya, biaya promosi dan penjualan. Nah, secara logika pasti kita akan mengetahui bahwa biaya promosi ini akan mempengaruhi penjualan produk. Nggak mungkin dong penjualan mempengaruhi biaya promosi ya. Jadi secara logika adalah jika kita nanti mengeluarkan biaya promosi yang besar, harapan kita adalah penjualannya juga meningkat. Gitu. Sekali lagi, ya ada dua data nih misalnya. Biaya promosi dan juga nilai penjualan. Oke? Kita main logika aja deh. Kan nggak mungkin nilai penjualan yang mempengaruhi biaya promosi itu tidak mungkin, ya. Jadi pasti kita akan menjadikan biaya promosi ini ya sebagai variabel yang mempengaruhi nilai penjualan karena harapannya adalah jika kita mengeluarkan biaya promosi ya kita melakukan promosi ya harapannya adalah akan terjadi peningkatan penjualan. Oke, jadi kalau di kasus ini adalah biaya promosi sebagai variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan nilai penjualan adalah menjadi variabel yang dipengaruhi atau disebut juga sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya atau tidak bebas, gitu ya. Ini konsep yang teman-teman harus pahami, ya. Ini dasar banget ya, jadi harus dipahami itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, baik. Jadi analisis regresi juga bisa disebut sebagai hubungan pengaruh variabel kepada variabel lain yang digambarkan ke dalam suatu model matematis yang disebut dengan fungsi. Ya, jadi ingat pasti tadi kita sudah tahu nih konsepnya ada variabel independen dan variabel dependen. Ya, jadi nanti ada fungsi yang kita buat dalam model matematis yang kita akan gunakan sebagai bukti untuk mencari hubungan antara variabel independen tadi terhadap variabel dependennya, gitu ya. Oke, baik. Dalam satu fungsi terdapat variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dan variabel independen yang atau disebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Nah, teman-teman harus paham itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Baik. Nah, bentuk umum fungsinya seperti ini, ya. Y adalah variabel dependennya, ya, sama dengan
fungsi dari X1, X2, X3 sampai dengan selanjutnya. Ya. Jadi X ini adalah simbol dari variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Kenapa Y-nya cuma 1 dan X-nya banyak? Ya, karena Y biasanya memang variabel dependennya itu 1 nih, variabel yang dipengaruhi 1 nih. Tetapi yang mempengaruhi banyak, gitu. Ya, jadi variabel independennya boleh lebih dari 1. Gitu. Ya, that's why kenapa X1, X2 dan X3. Ya, karena pada dasarnya regresi memungkinkan menggunakan lebih dari 1 variabel independen. Sekali lagi, regresi memungkinkan menggunakan lebih dari 1 variabel independen. Kita ambil contoh tadi. Ketika saya tadi ngomong di awal ada data biaya promosi dan penjualan. Nah, pada kenyataannya yang mempengaruhi penjualan kan nggak cuma biaya promosi. Benar nggak? Yang mempengaruhi penjualan kan tidak hanya biaya promosi. Misalnya ternyata ada faktor kepuasan konsumen. Nah, itu dia ya. Jadi saya ambil contoh misalnya saya menggunakan 2 variabel independen nih. Biaya promosi dan juga kepuasan konsumen yang saya duga mempengaruhi penjualan. Ya, jadi Y-nya adalah penjualan, ya. X1-nya adalah biaya promosi, dan X2-nya adalah kepuasan pelanggan. Nah, saya ambil contoh seperti itu, ya. That's why kenapa di sini fungsinya menjadi, bentuk umum fungsinya menjadi Y sama dengan fungsi dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan X berapa nanti teman-teman menggunakan variabel independennya, gitu ya. Oke. Baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke bentuk umum persamaan regresi populasi. Ini regresi populasi ya. Oke, baik. Jadi kalau kita sebutkan di sini Y sama dengan konstanta atau intercept ya. Jadi ini disebut beta 0 disebut dengan konstanta atau intercept ditambah dengan beta 1 dikali koefisien regresi X1 ditambah dengan beta 2 dikali koefisien regresi X2 ya. Lalu ditambah dengan beta 3 dikali dengan koefisien regresi X3 gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini. Ya, ini adalah bentuk persamaan regresi populasinya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya nah, ini saya sebelum lanjut nih ya. Jadi saya mau bukakan teman-teman konsepnya dulu. Analisis regresi nanti dibagi menjadi 2 guys ya. Jadi ada regresi sederhana dan juga berganda. Sekali lagi ada regresi sederhana dan berganda. Oke. Regresi sederhana yang mau kita bahas ini ya digunakan jika variabel independennya cuma 1 doktil. Jadi saya ambil contoh tadi ya, ada data biaya promosi dan penjualan. Y-nya menjadi penjualan atau variabel yang dipengaruhi, lalu biaya promosi menjadi X-nya. Ya, disebut dengan variabel independen atau variabel mempengaruhi. Jadi cuma ada 1 nih variabel yang mempengaruhi, ada 1 variabel independen. Nah, itu kita akan pakai analisis regresi sederhana, gitu ya. Tetapi kalau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang independen tadi lebih dari 1, ya. Jadi sambil contoh tadi ada biaya promosi dan juga kepuasan pelanggan yang kita duga mempengaruhi penjualan. Nah, itu baru pakai yang berganda. Gitu. Ya konsepnya dulu nih sebelum saya masuk ya. Oke, hari ini kita mau belajar yang sederhana dulu, yang kita hanya menggunakan 1 variabel independen doktil, ya. Oke, kita lihat di sini. Analisis regresi sederhana ini memang cuman punya 1 variabel independen saja. Jadi variabel yang mempengaruhi cuma 1 saja. Ya, itu pakai yang sederhana. Oke. Bentuk umum persamaan populasinya adalah, oke, kalau kita lihat di sini, Y sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi X. Karena cuma 1 variabel independennya, dia nggak lagi X1, X2, X3, enggak, cuma 1. Gitu ya. Sekali lagi, ini kalau yang sederhana. Y sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien regresi X. Karena cuma punya 1 variabel independen. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Baik. Lalu kalau yang sampel, nah ya yang sampel bedanya nih, tadi ini kan sama-sama beta nih, tuh, ya sama aja nih sebenarnya. Tapi kalau kita sebutnya ya sama aja ya. Jadi tadi populasi, sekarang kalau yang datanya sampel. Kalau yang datanya sampel ya nilai variabel Y estimasi sama dengan konstanta atau intercept ditambah dengan koefisien regresi X. Sama aja penyebutannya walaupun di sini simbolnya jadi B kecil gitu ya. Oke, sekali lagi.
nilai variabel Y estimasi atau variabel dependen yang diestimasi sama dengan konstanta atau intercept ditambah dengan koefisien regresi X gitu ya. Oke, saya lanjutin ya. Oke, analisis regresi berganda ini memang menghubungkan pengaruh antara dua variabel X dan Y. Ya, tadi saya sudah jelasin konsepnya ya. Jadi cuma punya satu variabel independen atau X-nya, dependennya ya mau satu gitu ya, Y-nya cuma satu ya. Jadi X simbolnya X ya. X independen yang mempengaruhi, Y dependen yang dipengaruhi gitu ya. Oke. Bentuk hubungan X dan Y digambarkan ke dalam satu persamaan yang disebut dengan persamaan regresi ya. Nah, langkah-langkah persiapannya nih. Sekali lagi langkah-langkah persiapannya. Satu, tentukan dulu variabel yang dianalisis. Kenapa teman-teman harus bisa baca soal mana yang masuk sebagai, mana yang menjadi variabel independennya, mana yang menjadi variabel dependennya, ya. Kalau sudah bisa menganalisis variabelnya, yuk selanjutnya kita buat pernyataan hipotesisnya. Sama nah kayak kemarin nih kita ada 5 langkah ya. Hipotesis, yuk selanjutnya apa tuh habis itu nilai kritis ya. Kalau di UJT-nya, hipotesisnya kita pakai UJT ya. Lalu selanjutnya kita buat nilai hitungnya, lalu dibuat keputusan dan kesimpulannya. Keputusan H0 ditolak atau diterima seperti biasa ya. Selanjutnya menentukan mana variabel dependen Y dan mana variabel X, cari data sampel dan menghitung nilai statistik yang diperlukan. Kelihatannya 5 langkah persiapan ini tapi gampang kok, trust me ya. Oke, yuk kita lihat. Oke. Kalau sudah membuat persamaan regresi estimasi lalu diuji nanti ya, setelah diuji teman-teman nanti harus tahu mengidentifikasi keakuratan model regresinya. Jadi nanti kita ada istilahnya yang namanya koefisien determinasi atau R square. Nah, R square ini digunakan untuk mengukur kekuatan keakuratan model regresi yang diajukan. Jadi seberapa besar sih persentase ya pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, itu dia ya. Lalu melakukan estimasi nilai variabel dependen menggunakan persamaan regresi sampel. Jadi kita pakai persamaan regresi sampel ya. Oke, ini hubungan antara X dan Y di regresi sampel gitu. Oke, saya lanjutin aja dulu. Nah, ini rumusnya ya. Jadi persamaan regresi estimasi tadi nih ya. Mana sih tak anonet dulu. Nah, persamaan regresi estimasi kan tadi kita sudah ketahui kalau yang sampel adalah Y sama dengan konstanta atau intercept ditambah dengan koefisien regresi X ya. Nah, untuk mencari ini ada rumusnya nih ya. Ini ada B0, lalu ini ada ini ada konstanta atau interceptnya, lalu ini ada koefisien regresinya atau B0 B1 boleh teman-teman bilang begitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini B0 ini rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N ya dikurangi dengan B1 dikali sigma X dibagi dengan N. Nah, untuk dapat B0 harus tahu dulu B1-nya. Nih, harus tahu dulu B1-nya ya. B1 rumusnya adalah N jumlah sampel ya. Lalu dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi lagi dengan dalam kurung sigma X baru dikuadratkan. Nah, ini rumusnya. Nggak susah kok ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Baik. Nah, ini rumusan hipotesisnya. Ini teman-teman udah pasti paham nih ya. Kalau sama dengan itu seperti apa ya. Lalu ada uji 2 sisi dan 1 sisi ya. Rumusan hipotesisnya kita balik lagi ya. Balik lagi dalam arti kata C. Nah, dia mana sih? Ya, jadi rumusan hipotesisnya ada 3 macam. Sama dengan dan tidak sama dengan ini adalah uji 2 sisi tanpa ada arah pengaruhnya. Sekali lagi, tanpa ada arah pengaruhnya. Lalu ini adalah rumusan hipotesis untuk uji 1 arah sisi kanan. Ya, arahnya adalah pengaruhnya positif, kita duganya. Lalu selanjutnya ini adalah uji 1 sisi, ya, sisi kiri atau sisi negatif. Jadi arah pengaruhnya kita duga adalah negatif ya. Ini kita pakai pengujian T. Jadi nilai kritisnya kita pakai T kritis. Jangan lupa ada alfa ya. Alfa artinya kalau uji 2 sisi pasti alfanya dibagi 2. Kalau 1 sisi utuh dia, nggak usah dibagi-bagi ya. Lalu DF
ya, degree of freedom. Oke. Selanjutnya nilai hitungnya. Lalu keputusannya seperti biasa, jika T hitung lebih besar dibandingkan dengan T kritis, maka menolak H0. Kalau lebih kecil, menerima H0. Ya. Yuk, selanjutnya kesimpulan. Oke, jadi ada dua sisi. Satu sisi kanan, satu sisi kiri. Ya. Oke. Baik, saya lanjutin lagi. Oke. Baik. Oke. Ini ada lagi, jadi jangan lupa. Ini yang membedakan nih. Kalau kemarin kan kita sempat uji T juga nih di pembelajaran kemarin yang ANOVA ya. Jadi ada rumusnya DF N-1. Nah, kalau untuk analisis regresi ya, ini DF-nya menjadi N-2. Mana sih? Nah, ini dia. Nih, DF-nya menjadi N-2 ya. Jadi teman-teman jangan lupa N-2 ya. Lalu nilai T hitungnya ya, nilai T hitungnya adalah kalau kita lihat di sini B1 ya, lalu dibagi dengan kesalahan standar koefisien regresi. Nah, atau kesalahan standar koefisien regresi. Nah, saya nggak boleh salah ya. Jadi kesalahan standar koefisien regresi ya. Nah, sebelum nyari kesalahan standar regresi, kita harus tahu dulu nih standar errornya nih atau kesalahan standar estimasinya. Oke ya, saya anonet dulu. Nah, sip dia ya. Nah, nih ya. Jadi kesalahan standar estimasi ya. Jadi kita cari tahu dulu berapa kesalahan standar estimasi atau SE-nya ya. Kalau di sini rumusnya adalah akar sigma Y dikuadratkan ya, dikurangi dengan B0 dikali sigma Y dikurangi B1 dikali sigma XY dibagi N-2. Baru masukkan kesalahan standar koefisien regresi yang rumusnya menjadi SB1 sama dengan kesalahan standar estimasi atau SE dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan lalu dibagi N. Ya, gampang, tidak susah, tinggal masukin aja. Oke, saya lanjutin. Baik, selanjutnya yuk, ini ada contoh kasus ya. Seorang analis di pasar modal melakukan penelitian bahwa untuk membuktikan ya hipotesis bahwa volume transaksi saham mempengaruhi harga saham. Sekali lagi ya, volume transaksi saham mempengaruhi harga saham. Nah, kalau statementnya seperti ini, volume transaksi ini menjadi X-nya, ya, menjadi variabel yang mempengaruhi atau variabel independen, lalu harga saham menjadi Y-nya, menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, ya. Untuk membuktikan hipotesis digunakan saham PTM yang terdaftar di pasar modal. Tabel berikut ini menyajikan data mengenai volume transaksi per juta lembar dan harga saham dalam US dollar PTM dalam 6 hari perdagangan. Data volume transaksi dan harga saham PTM diasumsikan berdistribusi normal. Oh ya guys, jadi kalau kita mau pakai regresi, itu datanya harus berdistribusi normal ya. Lalu selanjutnya, buatlah persamaan regresi estimasi yang menunjukkan pengaruh antara volume transaksi dengan harga saham menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Oke, yuk kita coba ya. Baik. Nah, sebelum dimulai teman-teman harus paham dulu ya. Tadi yang saya sudah katakan, sebentar saya anonet dulu. Oke. Baik, volume transaksi ini adalah X. Oke, ini adalah Y. Ya. Lalu jumlah sampelnya adalah 6. Tuh, jumlah sampelnya adalah 6. Ya. Nah, teman-teman harus tahu. Ini X, ini Y, dan ini adalah N-nya. Ya. Oke, diinget-inget tuh X, Y, dan N. Oke. Kita lanjutin lagi. Baik ya. Oke. Teman-teman mau langsung apa ya? Mau langsung membuat perhitungan ke samping boleh, tapi kalau saya lebih nyaman begini, kenapa? Karena ini akan lebih kalau saya lebih mudah dipahamin ini sih. Gitu ya. Oke. Mana nih? Nih. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah X tadi datanya ya. Jadi X-nya kita adalah 15, 18, 12, 7, 16, dan 6. Jumlahnya adalah 64 ya. Jadi ini adalah sigma X. Sebentar. Oke, biar tak anonet dulu. Nah, ini adalah sigma X ya. Lalu Y tadi datanya adalah 5, 3, 6, 4, 5, 2 ya. Jumlahnya adalah 25.
ini adalah sigma Y-nya, ya. Lalu X dikali Y, ini dapatkan dari 15 kali 5 sama dengan 75, ya. 8 kali 3 sama dengan 24. 12 kali 6 sama dengan 72. 7 kali 4 sama dengan 28. 16 kali 5 sama dengan 80. Dan yang terakhir 6 kali 2 sama dengan 12. Dijumlahkan menjadi 291. Ini adalah sigma XY. Oke, ya. Lalu X kuadrat. Mana X-nya? Ini X-nya. Ya, jadi didapatkan dari 15 dikuadratkan 225. 8 dikuadratkan 64, 12 dikuadratkan 144, 7 dikuadratkan menjadi 49, 16 dikuadratkan menjadi 256, 6 dikuadratkan menjadi 36, dijumlahkan 774. Ini adalah sigma X kuadrat. Oke, dari sini baru kita bisa masukkan ke rumus, ya. Rumus dari, saya indikan dulu. Nah, oke. Rumus dari B1 dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu B1 ya. Jadi rumusnya adalah N dikali sigma XY ya, N-nya 6, lalu sigma XY-nya 291. Tuh, dapatkan dari dapatkan dari sini ya. Lalu dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X adalah 64, nih diambilnya dari sini. Sigma Y-nya adalah 25, ngambilnya dari sini ya. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat ya. Dibagi dengan N dikali dibagi N sigma X kuadrat lalu dikurangi dengan sigma X dikuadratkan ya. Oke, kita lihat dulu nih. N-nya 6, sigma X kuadratnya 774, dapatnya dari sini ya. Dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. X-nya mana nih? 64 ya. 64 baru dikuadratkan gitu ya. Jadi dapatkan hasil 146 dibagi 548 sama dengan 0,266. Nah, teman-teman boleh dicoba di kalkulator ya. Lalu B0-nya sigma Y dibagi N. 25 dibagi dengan 6. Ya, ini 25-nya nih ya. Dikurangi dengan B1. B1 kita sudah dapatkan tadi 0,266, masukin ke sini ya. Lalu dikali dengan 64 dibagi dengan 6. Nah, sama dengan 1,329. Nah, udah deh, persamaan regresinya sudah didapatkan. Nah, ini yang namanya persamaan regresi ya. Ini yang namanya persamaan regresinya. Sorry guys. Oke, nih ini yang namanya persamaan regresi nih. Nih. Ya, Y hat sama dengan 1,329, ini konstanta atau interceptnya, ditambah dengan 0,266 X. Ini adalah koefisien regresinya. Dan ini namanya adalah persamaan regresi. Ya, jadi kalau ditanya persamaan regresi, yo iki persamaan regresinya. Teman-teman jangan sampai keliru. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Baik, ya. Sebentar. Ini belum tak hapus ternyata. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya teman-teman tadi sudah dapat ya Y hat-nya atau persamaan regresinya tadi adalah sebentar ya. Jadi persamaan regresinya tadi adalah Y hat sama dengan 1,329 ditambah dengan 0,266 X. Lalu kalau ditanya ini berapa kesalahan standar estimasi, ya tinggal masukin aja nih ke rumus nih ya. Jadi rumusnya adalah SE sama dengan akar sigma Y dikuadratkan dikurang dengan B0 dikali dengan sigma Y dikurangin B1 dikali dengan sigma XY dibagi dengan N-2. Tinggal masukin aja. Sigma Y kuadrat 115, lalu dikurangi dengan B0-nya 1,329 ya, dikali dengan sigma Y kuadrat 25, dikurangi dengan B1. B1 mana nih tadi? Oh, ini dia 0,266. Oke, sorry kepencet lagi. 0,266 dikali dengan sigma XY 291 ya, dibagi dengan N-2, N dikurangi 2. Didapatkan kesalahan standar estimasinya adalah 1,045 gitu. Gampang ya. Teman-teman harus coba ini. Nggak bisa cuman lihat saya aja, dicoba pakai kalkulator. Harusnya teman-teman paham ya. Karena gampang. Baik, yuk kita nguji. Ingat kemarin saya sudah bilang ya berkali-kali ada 3 jenis pengujian ya. 2 sisi, satu sisi kanan nih pengaruhnya positif dan satu sisi kiri negatif. Sama nih
Lihat simbolnya juga sama nih. Cuman yang membedakan adalah kalau ini kita menguji beta 1 gitu ya. Jadi saya ambil contoh untuk pengujian hipotesis dua sisi, H0-nya sama dengan H0-nya titik 2, beta 1 sama dengan 0, lalu H alternatifnya beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk satu sisi kanan H0.2 beta 1 lebih kecil sama dengan 0, lalu H alternatifnya adalah beta 1 lebih besar dari 0 ya. Untuk yang hipotesis X-nya yang sisi kiri, sisi negatif, H0.2 beta 1 lebih besar sama dengan 0, lalu H alternatifnya beta 1 lebih kecil dari 0. Ini satu sisi kiri, sisi negatif ya. Oke, tak lanjutin. Baik ya. Misalnya nih ya, misalnya kita pengen menguji nih, diminta untuk menguji bahwa ada dugaan, ada hipotesis yang menyatakan bahwa volume transaksinya ini berpengaruh positif. Nah, kalau ada statement begitu berpengaruh positif berarti ini uji satu sisi kanan, ya. Nah, kalau uji satu sisi kanan, maka kita akan akan membuat rumusan hipotesis seperti ini nih, ya. H0.2 beta 1 lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, lalu H alternatifnya beta 1 lebih besar 0, ya. Lalu nilai kritisnya nih. Nilai kritisnya misalnya tingkat signifikansinya 5%. Saya agak lupa ini ada tabelnya enggak? Oh ya, oke ada. Oke. Misalnya tingkat signifikansinya kita pakai 5%. Ya, kita pakai 5%. Uji satu sisi enggak perlu dibagi-bagi. Jadi 5%-nya utuh kita pakai, ya. Lalu nilai kritisnya tadi degree of freedom-nya adalah N-2. Sampelnya tadi 6. Oke, dikurangin 2, maka DF-nya adalah 4. Jadi kita lihat posisinya di 5%, lalu DF-nya degree of freedom-nya adalah 4. Yuk kita lihat yuk. Mana coba di sini. 5% nih ya, 5%, 0,05 ya, 5% kok kenapa saya ininya ini nih. Ini ya 0,05 di sini ya. Lalu 4. Nah, itu dia nih. Ini kenapa saya buletinnya di tempat lain nih? Aneh saya. 5% lalu 4 nih. Ya, 5% 4. Jadi 2,132. 2,132 dan positif jadi plus ya. Oke, tak balikin lagi. Tak balikin lagi ya. Oke, kita lihat di sini nih 2,132 plus karena positif, ujinya uji positif ya. Lalu nilai hitungnya ya, karena tadi kita sudah dapat berapa B1-nya ya. Lalu beta 1-nya misalnya kita asumsikan ini 0, lalu SB1-nya kita cari dulu karena tadi belum ada nih SB1-nya ya. SB1 kita cari dulu ya. Baik. Sorry ya, SB1-nya SE dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Ya tinggal masukin aja. Ya 1,045 dibagi akar 775 dikurangi dengan dalam kurung 64 kuadrat. Lalu dibagi dengan 6. Saya dapatkan hasilnya di sini adalah 0,109. Ya. Oke, masukkan ke rumus T hitungnya. Kita lihat di sini beta 1-nya tadi kita sudah cari 0,226. Ya, lalu ini beta 1 tapi untuk populasinya dianggapnya adalah 0 ya, lalu dibagi dengan SB1-nya 0,019. Oke, biar nggak bingung ini sebut B1 aja, ini beta ya biar teman-teman nggak bingung. Oke, B1-nya tadi 0,266 dikurangi dengan 0 ya, diasumsikan ini beta 1-nya 0. Lalu SB1-nya 0,019 didapatkan 2,44. Jadi nilai hitungnya adalah 2,44 ya. Yuk buat keputusan. Kalau teman-teman Bun aku kayaknya ini deh. Maunya buat gunung. Oh iya silakan. Yuk kita buat gunung yuk biar teman-teman nggak bingung. Oke, sorry. Kayak biasanya saya jelek nih ininya gambarnya. Oke. Nilai hitungnya posisinya di sini 2,44. Sorry, kok nilai hitung sih? Ini nilai kritisnya. Saya makanya bengong 2,132. Oke, nih nilai kritisnya di sini. Yang kita tulis adalah nilai kritisnya, ya. Lalu selanjutnya nilai hitungnya 2,44. Kira-kira posisinya di sini. Dia beda tipis sih. 2,44. Nah, ini daerah terima, ini daerah tolak kayak biasanya. Ini daerah terima, ya. Ini daerah terima, ini daerah tolak, ya.
maka keputusannya adalah menolak hipotesis 0. H0-nya ditolak. Ya. H0 ditolak, H alternatifnya diterima. Terbukti ternyata memang punya pengaruh positif. Begitu ya, punya pengaruh positif. Gitu ya, berpengaruh positif ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ini kalau diuji beda rata-rata pasti teman-teman bilangnya lebih besar. Nah, sedangkan kalau di apa namanya di regresi ini akan kita statementnya adalah punya berpengaruh positif. Jadi ada pengaruh positif, gitu ya. Oke, sebentar. Ini agak susah ya, karena saya itu nggak pakai mouse kebetulan. Nah, tak giniin dulu. Oke, tak clear dulu. Nah, oke, nah. Yes, ya lanjutin lagi. Baik. Selanjutnya, penaksiran nilai variabel dependent ya. Jadi kalau udah dapat persamaan regresinya tadi Y sama dengan Y hat sama dengan 1,329 ditambah dengan 0,266 X ya. Lalu ada pertanyaan nih ya. Misalnya nih ya, jika volume transaksi saham adalah 10 juta lembar ya. Teman-teman lihat yang bawah nih. Oke. Teman-teman lihat yang bawah ini ya. Jika kita ingin mengestimasi harga saham pada volume transaksi tertentu, misalnya volume transaksi sahamnya adalah 10 juta lembar, maka berapa perkiraan estimasi harga sahamnya? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini gampang. Tinggal masukin aja ke persamaan regresinya. Tadi kan kita udah dapat nih persamaan regresinya nih. Y hat sama dengan 1,329 ditambah dengan 0,226. Terus di sini X, begitu kan? Ya. Nah, X-nya ini diganti dengan 10, dimasukin datanya ke sini. Gitu ya. Jadi 1,3229 ditambah dengan 0,266 dalam kurung dikali 10. Didapatkan perkiraan estimasi harga sahamnya adalah 3,989. Jadi tinggal masukin aja ke persamaan regresinya. Gampang gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya misalnya nih kita membuat estimasi interval Y. Kalau estimasi interval Y ya, kita lihat dulu di sini. Kita dapat membuat estimasi interval terhadap rata-rata nilai atau estimation of mean value, variable dependent Y dan interval prediksi Y individual atau prediction of individual value ya. Rumusnya adalah seperti ini, Y hat plus minus. Kenapa? Karena range atau interval. Jadi ada dua nilai di situ. Ya, batas atas dan batas bawah. Masih ingat batas atas dan batas bawah? Kita sudah pelajari itu, ya. Oke. Baik. Rumus untuk menentukan estimasi interval terhadap rata-rata nilai variabel independen Y adalah Y hat plus minus ya T alfa dibagi 2 titik koma DF. Nah, ini nilai kritis nih. Dikali dengan SE atau standar errornya, lalu dikali dengan akar 1 dibagi dengan N ditambah dalam kurung X minus X hat ya gitu loh ya. Lalu dikuadratkan ya, lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N gitu ya. Baik, selanjutnya ini X bar, sorry kok saya bilang X hat sih. Rumus untuk menentukan prediksi interval prediksi nilai individu Y-nya ya. Rumusnya adalah Y hat plus minus T alfa dibagi 2 titik 2 DF ya dikali dengan standar error dikali dengan akar 1 ditambah dengan 1 minus N ditambah dengan dalam kurung X minus X bar dikuadratkan dibagi dengan X sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dibagi dengan N gitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kalau diminta untuk membuat estimasi rata-rata nilai Y-nya ya. Misalnya seperti ini ya, 3,59 plus minus 2,776 dikali 1,045 dikali akar 1 minus N karena tadi sampelnya 6 ditambah dengan dalam kurung 10 dikurangi dengan 10,67 dikuadratkan dibagi 774 dikurangi 64 dikuadratkan dibagi 6 ya. Jadi nanti didapatkan nilainya adalah 3,59 plus minus 1,2 ya. Lalu dikelihatan nih interval perkiraan harga saham rata-rata pada volume transaksi 10 juta lembar adalah
$239 untuk batas bawahnya, dan $4,79 untuk batas atasnya. Karena ada range-nya begitu. Gitu ya. Susah nggak sih Bu? Enggak, cuma memang perlu dipelajari gitu ya. Dilatih. Nah, itu dia tempatnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, ini kalau prediksi individual Y ya. Tadi masukin aja nih ke rumusnya ya. Coba teman-teman nanti dicoba ya di rumah, nanti didapatkan hasilnya adalah 3,59 plus minus 3,14. Nah, batas bawahnya adalah 0,45, batas atasnya adalah 6,73 gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Saya selalu memudahkan hidup Anda ya. Bun, kalau misalnya nih ada output, nah apa yang harus kami lakukan? Nggak usah ngadi-adik, nggak usah hitung manual, langsung lihat aja ya. Lihatnya bagaimana? Nih sudah saya tunjukin. Ini adalah standar errornya 1,043, oke ya. Lalu selanjutnya mana lagi sih? Oke, ini adalah nilai statistiknya ya, T hitungnya 2,441. Lalu ini adalah persamaan regresinya. Ini konstanta atau interceptnya 1,325. Lalu sedangkan X-nya adalah tadi itu loh koefisien regresinya 0,266. Begitu. Jadi langsung lihat aja di sini. Gitu ya. Terus biasanya tanya nih kan, masih ingat nggak kemarin kita bisa buat keputusan menggunakan nilai probabilitas. Kita bandingkan dengan tingkat signifikansi. Ini bisa kelihatan nih. 0,071. Ini kan menolak H0 nih. Gitu ya. Jadi bisa kelihatan dari sini ini menolak H0. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita apa namanya? Lihat lagi. Ya. Yuk. Contoh kasus 2. Data berikut ini volume penjualan atau Y dan biaya promosi. Ya, nah tadi ya kayak tadi nih. Diduga volume penjualan dipengaruhi oleh biaya promosi. Jadi Y-nya adalah biaya promosi, lalu X-nya adalah volume penjualan, ya. Tentukan persamaan regresi linier yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Dengan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa X berpengaruh terhadap Y? Nah, lalu tentukan estimasi penjualan jika biaya promosinya adalah 40. Ini data Y penjualan, lalu ini X adalah biaya promosinya, ya. Oke, baik. Lalu ini ya tadi ini rumus persamaan regresinya ya, tinggal dihitung aja berapa XY-nya tuh ya. Jadi jumlah saya singkat aja ya. Ini jumlah Y-nya adalah 608, jumlah X-nya adalah 192. X kali Y jumlahnya adalah 15.032. X kuadrat jumlahnya adalah 4.902. Y kuadrat adalah jumlahnya 47.094. Ya, jadi teman-teman harus ngitung dulu nih semuanya. Ya. Oke. Baik. Oh, sorry. Tak nol belum bisa. Nah, masukin ke rumus. Ya, teman-teman dicoba di rumah. Di sini didapatkan nilai B1-nya adalah 1,497, B0-nya adalah 40,08. Jadi Y-hat-nya adalah sama dengan 40,08 ditambah dengan 1,497X. Ini adalah persamaan regresi. Ini persamaan regresinya. Ya, coba di rumah. Oke, saya lanjutin lagi. Membuat rumusan hipotesis ya. Tadi ada statement nggak sih? Sebentar. Kita langsung aja. Tadi ada statement nggak sih pengaruh positif atau negatif? Yuk kita cek yuk di soal yuk. Mana sih? Ada statement nggak? Nggak ada. Cuman diduga dipengaruhi. Nah kalau ada kalau soalnya seperti ini bisa dipastikan uji dua sisi ya, bisa dipastikan uji dua sisi karena nggak ada statement positif atau negatif ya. Oke. Baik, tak balikin dulu. Nah, ke sini aja langsung. Ya, jadi ini adalah uji dua sisi, maka rumusan hipotesisnya adalah seperti ini. Ya, rumusan hipotesisnya adalah seperti ini, ya. H0 sama dengan BI sama dengan 0 ya. H0,2 BI sama dengan 0, lalu H alternatifnya BI tidak sama dengan 0 gitu ya. Baik. Kita lihat lagi.
Gini, teman-teman kalau misalnya mau buat hipotesisnya dalam bentuk pernyataan, bisa. Ini akan lebih mudah. Sebentar. Saya ini dulu. Saya tuh kalau enggak. Oke, mana nih? Spotlight dulu. Nah, nih. Jadi kalau teman-teman misalnya biar gampang nanti buat keputusannya, lalu merasa bahwa kayaknya lebih enak kalau saya buat rumusan hipotesisnya dalam bentuk ini deh, dalam bentuk pernyataan deh, kalimat, boleh ya. Caranya seperti apa? Oke, dengarkan baik-baik ya. Kalau mau dibuat dalam bentuk kalimat. Oke. H0-nya ya. H0-nya ini statementnya adalah tidak ada pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan. Oh, tak tulis baik lah biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, bentar. Nih, H0-nya statementnya adalah tidak ada, sorry ya kalau tulisan saya jelek ya. Tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh. Tuh. Sedangkan H alternatifnya kalimatnya menjadi ada pengaruh. Oke, yuk kita coba yuk. Baik, membuat rumusan hipotesis dengan menggunakan pernyataan ya. H0-nya pernyataannya menjadi tidak ada pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan. Itu H0-nya ya. Sedangkan H alternatifnya menjadi ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Saya ulangi lagi. H0-nya statementnya menjadi tidak ada pengaruh antara biaya promosi dengan penjualan. Sedangkan H alternatifnya adalah ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Tuh, yang diingat-ingat ya. Itu adalah rumusan hipotesisnya ya. Oke, nilai kritisnya sekarang. Nilai kritisnya tadi pakai 5%. Nah, kalau pakai 5% dan uji dua sisi harus dibagi dua. Jadi kita nanti akan lihat posisinya di 0,025 atau 2,5% ya. Sampelnya 8 tadi ya. Bu, sampelnya 8 Ibu dari mana? Jangan ngadi-adi Bu. Oke, kita buktikan ya. Sampelnya 8 nih loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di soal lagi. Mana soalnya? Ada statementnya nggak di soalnya? Nggak ada ya, ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan jadi ada 8 sampel. Ya, jadi ada 8 sampel. Gitu ya. Oke, kita hapus bentar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sampel. Ya. Oke, tak balikin. Nah ya, jadi ada 8 sampel. Jadi kita akan posisi lihat nanti posisinya di 2,5%, lalu DF-nya adalah 6 karena 8 dikurangi dengan 2. Jadi 2,5% 0,025, terus posisinya DF-nya adalah 6. Oke, kita lihat yuk. 0,025 nih, oke, posisinya DF-nya ke bawah adalah 6. Jadi kita posisinya ada di 2,447 karena di sini positif, maka kita akan ambil plus 2, dua sisi karena dua sisi jadi plus minus 2,447 karena uji dua sisi ya. Yuk selanjutnya nilai hitungnya nggak ada shortcut guys, sorry, kita harus bisa ngitung ya. Oke, baik ya. Yuk kita hitung di sini. Tadi B1-nya sudah dapat, B0-nya sudah dapat ya 1,497, B1-nya, B0-nya adalah 40,08. Kalau sudah dapat seperti itu, yang perlu kita cari adalah standar errornya atau SE-nya atau dan juga SB1-nya. Ya, oke, yuk. SE-nya kita masukin rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi dengan B0 dikali sigma Y dikali dengan sigma Y dikurangi dengan B1 dikali dengan sigma XY dibagi dengan N-2. Kalau sudah, nanti tinggal dimasukkan ke SB1 lalu dimasukkan ke rumus T hitungnya ya. Oke. Didapatkan di sini nanti teman-teman dicoba ya. Jadi didapatkan di sini rumus untuk nilai T hitungnya ya
1,497 dibagi dengan 0,36 ya. Jadi T hitungnya didapatkan positif 4,16. Oke ya, baik. Yuk kita buat keputusan sekarang. Bu, saya mau buat gunung. Ya wis nggak apa-apa buat gunung. Oke, buat gunung. Gunungnya sebenarnya nggak kayak gitu. Mohon maaf, nggak boleh lancip ya karena distribusinya nggak gitu. Ini adalah plus 2,447. Ini minus 2,447. Oke. Lalu 4 1,67 posisinya di sini. Nah, ini adalah di daerah penolakan H0. H0-nya ditolak. H0-nya ditolak, H alternatifnya diterima. Ya. Tadi H0 bunyinya adalah tidak ada pengaruh. Ya. Sedangkan alternatif bunyinya adalah ada pengaruh. Oke, ya. Karena H0-nya ditolak, H alternatifnya yang diterima, maka kesimpulannya adalah biaya promosi atau X ya berpengaruh terhadap volume penjualan atau Y. Gitu ya. Gampang ini. Cuman memang kudu ngitung kalau manual ya. Oke, tak bersihin. Oke. Tak lanjut lagi. Nah, baik. Misalnya nilai X-nya diketahui 40 ya. Nilai biaya promosinya atau biaya promosinya diketahui adalah nilainya adalah 40. Berapa estimasi penjualannya? Nah, sudah tinggal dimasukin aja ke persamaan regresi ya. Tadi Y head sama dengan 40,08 ditambah dengan 1,497 X. Ya udah masukin aja 40-nya ke dalam X ini. Jadi nilai estimasi penjualannya adalah 99,95 gitu. Gampang ya. Oke. Sekali lagi nih, yuk kalau kita cari berapa. Kalau kita pakai Excel kita nggak perlu yang namanya lihat standar error dan segala macam. Kita sudah dapat intinya adalah kalau kita sudah ada outputnya seperti ini perhitungannya, kan kita tidak perlu memperhatikan. Kita tidak perlu menggunakan standar error untuk menghitung nilai hitung. Kenapa? Nilai hitungnya sudah diketahui ya. Oke, ini nilai hitungnya adalah 4,167, lihatnya di sini ya. Lihatnya di sini untuk yang Excel. Lalu persamaan regresi kita lihatnya di sini nih. Tuh, kita lihatnya di sini ya. Ini adalah konstantanya, lalu ini adalah koefisien regresinya. Ya, konstanta atau intercept. Jadi nanti kalau sebentar tak buat. Ini dari sini nih persamaan regresinya nih ya. Ini saya langsung bisa buat persamaan regresinya Y sama dengan 40,1 misalnya kalau saya mau buletin ditambah 1,497 X persamaan regresinya gitu ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi, ini adalah persamaan regresi, ini adalah nilai hitungnya, ini nilai hitungnya gitu ya. Nah, ini kita juga bisa lihat nih dari sini nih. Ini adalah probabilitasnya kalau kita mau bandingin dengan nilai signifikansi gitu ya. Oke, baik. Ini suka ngilang-ngilang sebentar, sorry. Saya itu nggak pakai mouse jadi nah tak bersihin dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau pakai SPSS. Nah, ini kalau pakai SPSS juga sama nih kita lihatnya. Ini nilai hitungnya. Ini persamaan regresinya. Ya, ini nilai hitungnya, ini persamaan regresi. Jadi nggak perlu lagi kita ngitung-ngitung, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Baik. Alah, ini apa nih? Kita lanjut ya. Oke, teman-teman ini konsepnya gini. Kalau tadi kita belajar regresi ini kita gunakan untuk mencari pengaruh. Apakah ada pengaruh, gitu ya. Sedangkan kalau korelasi ini nanti tujuannya adalah kita diminta untuk bisa mencari hubungan, ya. Jadi kalau regresi ini digunakan untuk mencari pengaruh, lalu kalau kalau
korelasi itu akan digunakan untuk mencari apakah ada hubungan, gitu ya. Oke, biasa kalau buat bercandaan sih, kalau kamu nanti mau tahu apakah kamu sama dia ada hubungan, nah pakai korelasi ini ya, just joke ya, untuk kece nih, garing saya ya. Oke, kita lanjutin sebentar. Oke, baik ya. Jadi korelasi kita pengen tahu apakah ada tingkat keeratan. Jadi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan, gitu ya. Korelasi antara dua variabel, makin erat nanti makin baik, begitu ya. Oke. Keeratan korelasi atau hubungan antara dua variabel ditunjukkan dengan koefisien korelasi. Nanti kita sebutnya dengan koefisien korelasi. Simbolnya kalau untuk koefisien korelasi ini ya, simbol ini adalah untuk koefisien korelasi populasi, sedangkan ini adalah untuk koefisien korelasi sampel. Ya, ini untuk koefisien korelasi populasi, ini koefisien korelasi sampel, gitu ya. Oke, ukurannya begini. Kalau R-nya adalah 0, korelasinya nggak sempurna. Kalau nilainya 1, R-nya, korelasinya sempurna. Jadi semakin mendekati 1, itu keeratan hubungannya semakin bagus. Kalau mendekati 0, itu semakin lemah, gitu ya, tidak kuat, gitu ya. Jadi 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 1. Intinya adalah nilai absolutnya adalah seperti ini. Mendekati 1 itu semakin erat. Mendekati 0 semakin tidak erat, gitu ya, tidak kuat ya, itu dia. Nih tadi nih, semakin mendekati 1 semakin tinggi korelasinya, mendekati 0 semakin rendah korelasinya ya. Baik, koefisien korelasi bisa positif bisa negatif. Ini dapat dilihat dari tanda covariance-nya ya, dari dua variabel tersebut atau RSS ya. Besarnya koefisien korelasi dari -1 sampai dengan +1. Jadi sebenarnya bisa ditulis menjadi seperti ini. -1 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan +1. Sedangkan koefisien korelasi absolut, ya ini kan disebut dengan absolut ya, gini ya, adalah dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalau absolut ditulisnya akan menjadi seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan dalam kurung R absolut, lebih kecil sama dengan 1. Gitu ya. Ini koefisien korelasi dari -1 sampai dengan 1, kalau yang absolut menjadi seperti ini. Gitu. Oke, saya lanjutin. Koefisien korelasi memiliki sifat simetris, artinya koefisien korelasi antara X dan Y sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X-nya. Oke, baik. Lalu selanjutnya, koefisien korelasi bebas dari pengaruh nilai asli dan nilai skala. Artinya ya, jika X sama dengan A kali X tambah C, dan Y sama dengan B kali Y tambah D, ya, di mana A lebih besar dari 0, dan B lebih besar dari 0, dan C dan D adalah konstan, ya. Maka koefisien korelasi antara X dan X bintang ya kalau mau dibaca dengan Y bintang sama dengan koefisien korelasi antara variabel aslinya yaitu antara X dan juga Y. Gitu. Kayak apa ya enggak diaplikasikan ya. Jika X dan Y adalah independen secara statistik, koefisien korelasi antara X dan Y adalah 0. Namun demikian, dua variabel memiliki R kuadrat sama dengan 0 tidak berarti dua variabel tersebut independen. Oke. Koefisien korelasi hanya ukuran derajat hubungan linier saja, tidak mampu memberikan gambaran mengenai derajat hubungan non-linearnya. Ya, lalu selanjutnya koefisien korelasi tidak memberikan informasi mengenai kekuatan hubungan sebab akibat. Oke, ini adalah rumus koefisien korelasi RXY sama dengan N dikali dengan sigma X kali Y dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan akar N sigma Y kuadrat lalu dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. N adalah jumlah sampel, X adalah variabel independen, dan Y adalah variabel dependennya. Ya. Oke, rumusan hipotesisnya menjadi seperti ini. Ya, baik. Sama aja nih, ada dua sisi nih, ini ya. Jadi apa namanya H0-nya kalau simbolnya adalah sama dengan dan tidak sama dengan, ini statementnya adalah tidak berkorelasi dan berkorelasi. Jadi kalau mau dibuat rumusan hipotesis misalnya loh ya, artinya adalah bukan gitu. Misalnya mau dibuat rumusan hipotesis X dan Y tidak berkorelasi gitu ya.
Sedangkan yang H alternatifnya X dan Y berkorelasi. Lalu yang berikutnya adalah satu sisi kanan. H0-nya X dan Y tidak berkorelasi positif. Kalau buat statement, lebih gampang gitu. H alternatifnya X dan Y berkorelasi positif. Lalu selanjutnya, untuk sisi kiri, sisi yang negatif ya, H0-nya X dan Y tidak berkorelasi negatif, dan H alternatifnya X dan Y berkorelasi negatif. Begitu. Oke, ini mencari nilai hitungnya ya, nilai hitungnya untuk korelasi T sama dengan RXY ya, koefisien korelasi dikali dengan akar N-2 lalu dikurangi dengan akar 1 dikurangi korelasi XY dikuadratkan RXY gitu ya. Oke. Ini pengujiannya seperti biasa ya. Jadi teman-teman sudah tahu ada rumusan hipotesis, nilai kritis, nilai hitung, keputusan, dan juga kesimpulan. Oke, saya ambil contoh di sini. Ada perusahaan batik Abimanyu ingin mengetahui keeratan hubungan korelasi antara nilai penjualan dan biaya promosi. Data pada tabel berikut ini adalah nilai penjualan dan biaya promosi yang dicatat pada beberapa periode. Data tentang X dan Y diasumsikan berdistribusi normal. Jadi ada nilai penjualan, ini adalah Y-nya, lalu biaya promosi ini adalah X-nya. Pertanyaannya, tentukan besarnya koefisien korelasi linier antara nilai penjualan dan juga biaya promosi. Ya, oke. Ada berapa sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sampel. Ya, ada 8 sampel. Oke, tinggal dimasukin aja nih ke rumus nih. Ya. Oke, ini adalah jumlah Y. Ini adalah jumlah Y 608. Ini adalah jumlah X ya, dijumlahkan begini 192 ya. Lalu X dikali Y 64 dikali 20 ya, 1280 disamakan semua nih dikalikan lalu dijumlahkan 15.032 lalu X dikuadratkan 20 dikuadratkan ya. Terus dijumlahkan 4.902, dicek di rumah dicoba ya. Lalu Y dikuadratkan, mana Y nih? Y nih 64 dikuadratkan sampai dengan bawah sampai dengan 7 dikuadratkan juga jumlahnya 47.094 ya. Masukkan ke rumus R-nya ya. Oke, dicoba di rumah dimasukkan ini semua nih didapatkan 0,86. Wah, mendekati 1 nih. Ini mendekati korelasinya hampir kuat nih. Ya berkorelasinya lumayan kuat nih 0,86. Saya langsung bisa lihat begitu ya. Oke. Tak clearin dulu. Oke. Baik. Loh, kok malah nggak clear? Bentar. Nah, ya. Jawabannya kalau kita di sini, perusahaan batik Abimanyu tadi ingin mengetahui korelasi antara nilai penjualan dengan pengeluaran atau biaya promosi ya. Dari sampel sebanyak 8 diperoleh besarnya koefisien korelasi antara nilai penjualan Y dan biaya promosi adalah 0,86. Jadi tadi koefisien korelasinya R-nya sudah ketahui 0,86 ya. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah sampel mendukung hipotesis bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai penjualan dengan pengeluaran. Sudah dapat 0,86 koefisien korelasinya, kita uji lagi secara hipotesis ya. Oke. Karena tidak ada statement korelasi positif atau negatif, maka hipotesisnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau mau dibunyikan ini menjadi tidak ada korelasi ya. Sedangkan ini menjadi ada korelasi. Gitu ya. Oke, baik. Yuk kita lanjutin, wis nggak apa-apa tak giniin dulu ya. Lalu nilai kritisnya uji dua sisi 5%. Oke, sama nih tadi ini uji dua sisi 5% dibagi 2 menjadi 0,025 ya. DF-nya tadi 8 dikurangi 2, sampelnya 8 dikurangi 2 N-2 menjadi 6 ya. Oke. Ada tabelnya enggak nih? Ada nih 0,025. Lalu DF-nya N-nya tadi adalah DF-nya 6 ya, jadi 2,447. Ya, 2,447 balikin ke sini ya. Mana plus minus 2,447 karena uji dua sisi ya.
Bu, saya mau buat gunung biar gampang. Boleh. Nih, ya, misalnya begini. Plus 2,447 ya, di sini minus 2,447. Oke, ya. Lalu posisinya sekarang nilai hitungnya, ya. Nilai hitung R-nya sudah diketahui, ya. Tinggal dimasukin aja ke rumus T hitung untuk koefisien korelasi. Ini rumus T hitung untuk koefisien korelasi, bukan untuk regresi yang regresi tadi, ya. Oke, masukin saja nih R 0,86 dikali akar N-2, 8 minus 2, dibagi dengan akar 1 minus R kuadrat. Ya, jadi 1 minus 0,86 dikuadratkan, didapatkan 4,127. 41,27 posisinya di sini, daerah penolakan H0. Gitu. Nah, karena H0 ditolak, maka H alternatif diterima menjadi ada korelasi antara X dan Y atau X berkorelasi dengan Y. Segampang itu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang susah kok. Nah, jadi kalau kata orang apakah matematika itu? Matematika mudah bukan? Bukan. Nah, kalau statistik mudah bukan? Iya, mudah beneran. Ya, selama teman-teman tahu caranya, ya. Oke, baik. Nah, kalau pakai ada output. Nah, mau lihat di mana? Ini adalah output SPSS untuk korelasi, ya. Lihatnya adalah di sini nih. Nih yang sudah saya tunjukin nih, ya. Adanya posisinya di percent correlation yang ada bintang-bintangnya tuh 0,862, sama kan? Nah, lalu kalau ini pakai Excel, lihatnya di X-nya nih 0,862 nih, ya. Lalu kalau pakai eViews lihatnya di sini nih 0,862. Gitu ya. Biasanya saya hanya mengeluarkan output untuk SPSS dan juga Excel. Jadi gampang banget di sini. Excel yang ada bintang-bintangnya, nah itu gampang ya. Sorry, SPSS yang ada bintang-bintangnya nih kayak gini nih, gampang ya. Oke, tak lanjutin. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu koefisien determinasi ya. Jadi koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel independennya. Ya, oke, baik. Saya lanjutin lagi. Disebut dengan R-square ya. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari besarnya koefisien korelasi. Misalnya pada contoh kasus 7 diperoleh besarnya koefisien korelasi antara nilai penjualan misalnya 0,862. Ya, 0,862. Besarnya koefisien determinasi menjadi 0,862 dikuadratkan. Di sini dapatkan hasilnya 0,743. Ya, jadi kalau sudah dapat R-nya, tadi R-nya adalah 0,862 kan? Tadi ini kan ini kita udah cari nih 0,862 nih, itu R-nya. Nah, yang sekarang kita cari adalah R square-nya. R dikuadratin lah kalau mau teman-teman gampang nih, R square-nya ya, R dikuadratin. Dikuadratin dapat hasilnya 0,743, coba aja. Nah, baru teman-teman harus tahu artinya. 0,743 ini artinya apa? Nih, artinya nih kalau ditanya artinya nih. Dalam model regresi estimasi yang menjelaskan hubungan pengaruh pengeluaran antara promosi X terhadap nilai penjualan, ya. Bentar, ini saya kesulitan. Nah, oke, bentar. Nih ya. Dalam model regresi estimasi yang menjelaskan hubungan pengaruh pengeluaran untuk promosi X terhadap nilai penjualan atau Y memiliki koefisien determinasi 0,743. Artinya, teman-teman harus tahu artinya, ya. Artinya bahwa variasi nilai penjualan yang dapat dijelaskan oleh pengeluaran untuk promosi adalah sebesar 74,3%. Jadi artinya nih si promosi ini ya mampu menjelaskan si nilai penjualannya ini sebesar 74,3%. Sisanya 2,57 dapat dari mana sih? Ya 100% dikurang dengan 74,3 ini. Sisanya kan 25,7 ya. Nah, 2,57 ini dijelaskan oleh variasi nilai penjualan yang mampu dijelaskan oleh variabel lain. Jadi variasi nilai penjualan ditentukan oleh variabel lainnya selain promosi. Karena promosi ini kan nggak cuma berdiri sendiri yang mempengaruhi nilai penjualan, pasti ada yang lain. Nah, yang ada yang lainnya itu nilainya 25,7% gitu ya. Atau kalau bahasa saya mudahnya nih ya. Jadi promosi atau variabel independen mampu menjelaskan sebesar 74,3% terhadap nilai penjualan. Sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain selain promosi. Nah, udah gitu aja, gampang ya. Oke,
Baik, saya terusin lagi. Oh, udah selesai ya. Baik, teman-teman, sudah ada soal, silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke saya, silakan boleh chat di WhatsApp grup atau lewat jalan pribadi ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you.